Oke, ini aku mau contohin ya tahap selanjutnya yaitu pembuatan layout. Kenapa harus polos kayak gini? Karena tadi dari video tutorial sebelumnya itu untuk di layout nanti biar tidak rumit. Nah, yang garis ini apa namanya? Kopnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam layout. Caranya adalah Ctrl C, Ctrl X juga nggak apa-apa karena ini nggak digunakan di dalam bagian model. Karena ini akan digunakan di layout. Biasanya lembar kedua karena lembar pertama ini biasanya cover. Nah, oke, close. Sudah cukup. Ya, ini nggak usah dihapus aja, nggak diperlukan. Oke. Kita paste di sini. Sudah. Nah, ini udah ready kopnya. Jadi gimana caranya memasangkan ini ke dalam menyesuaikan kop ini? Caranya adalah back setup, ketik aja di sini. PGS. PGS. Back setup. Modif. Nah, karena kita biasa pakai print menjadi PDF biar praktis, jadi kita pakai PDF, terserah pakai PDF yang mana yang biasa digunakan. Kalau AutoCAD biasa itu DWG atau PDF biasa. Karena ini AutoCAD 2025, kita pakai yang high quality ada aja biasanya. Jangan lupa diaktifkan plot stylenya biar kita kelihatan yang mana garis yang berwarna sama yang nggak berwarna, karena itu akan ketahuan nanti untuk ketika kita gambar di bagian gambar rencana utilitas. Kita aktifkan monokrom, ISO-nya A4 tapi yang full blade, jangan sampai salah, full blade. Nah, kita coba yang landscape. Oke, ini layout, kita ganti window seperti biasa, tapi ini pakai yang layout. Nah, kita ikuti ukuran kertasnya kayak segini. Kita pastikan ini berada di posisi center. Kemudian ini 1:10 feed papernya. Oke. Nah, yang area putih akan mengikuti kop yang sudah kita buat, jadinya di close. Nah, kemudian untuk area yang ini paskan di sini. Kemudian ini paskan di sini. Nah, ini kan mengganggu nih kotak-kotak nih, kita matikan aja. Nah, kemudian mempaskannya gimana? Ini kita masuk, jadi di sini nih hati-hati untuk kalau terjebak. Jadi kita klik 2 kali layout tadi. Nah, kita masuk berada di dalam kendali ini. Tapi kalau kita klik di luar 2 kali, ini yang kita kendalikan. Jadi caranya untuk mempaskan ini, kita paskan masuk ke dalam model yang di sini nih, jadi terkoneksi dari yang sini terkoneksi ke dalam model ini. Kita masuk ke layout ini, kemudian ketik Z, enter, object, enter, O, enter, kita ambil garis yang ini, enter. Nah, dia akan mengikuti, tapi karena ada sisa garis ini belum benar-benar skalatis, perhatikan di sini. Jadikan skala 1:1. Nah, dia akan jadi lebih proporsi. Nah, untuk menamainya biasanya aku copy dulu, aku pinjam, paste di sini, aku ambil ininya. Skala judul dalam lembar, aku biasanya kayak gitu. Itu sudah cukup. Halaman jangan lupa juga bagian. Nah, ini aku copy, deselect. Jangan lupa ya, kalau deselect, select ini, shift rendam. Nah, jadi terlepas seleksinya. Ini kita ambil, kita pinjam, kita taruh di sini. Nah, jangan lupa posisinya di sini adalah skala. Berarti kan kita taruh di sini skala 1:25. Ini cetak tebal aja biar lebih jelas. Nomor tulisan 25 boleh. Kita posisikan di sini. Kemudian untuk judul jangan lupa kita copy, kita pinjam juga. Judul cetak tebal biar jelas. Judulnya apa? Rencana jenah. Nomor ini agak lebih besar, jadi kita anggap, coba kita tulis di 35, kemudian ketik 01, enter. Sorry, ini sudah terbagi, jadi kita harus gabung dulu. 01 klik.
kayaknya 35 ini sudah sedang, karena kadang aku juga nyalin dari yang cop yang sudah ada, masih kecil ya, jadi biar lebih jelas lagi mungkin kita perbesar lagi sampai 45, ntar 50 deh sekalian. Kemudian di sini ini paskan posisinya, ini juga paskan, ini sudah pas, ini pas. Nah, ini adalah gambar pertama itu A. Jadi perlu diketahui untuk gambar arsitektural itu terdiri dari denah, tampak, potongan, rencana plafon, dan rencana atap. Karena itu yang mencangkup dalam penampilan bentuk bangunan. Itu adalah gambar arsitektural. Kalau untuk gambar struktur itu terdiri dari rancangan-rancangan yang berkaitan dengan struktur seperti beton bertulang dan konstruksi-konstruksi yang mempengaruhi dengan kekuatan bangunan. Kemudian ada yang ketiga adalah rencana utilitas. Jadi A, B, C itu terdiri dari A-nya adalah bagian dari gambar arsitektur, B-nya itu terdiri dari gambar struktur, bagian C itu terdiri dari gambar utilitas. Jadi ada 3. Karena dalam proses perizinan itu mereka menguji ada 3 orang, arsitektur, struktur, dan utilitas. Oke, mungkin itu aja informasinya. Nah, ini kan sudah terpasang semuanya rencana denah 1:25 A01. Coba kita cek di layout apakah sudah berubah atau belum. Nah, akhirnya kan berubah. Jadi ini sudah pas. Nah, kita kan sudah menemukan template atau layout ini, copy-nya. Kita nggak perlu lagi bikin kayak tadi, kayak yang dari nol tadi. Nah, kita tinggal klik kanan, move copy, create copy. Nah, di sini. Jadi umpamanya kita mau bikin copy baru, anggaplah kita mau bikin tampak ya, selanjutnya rencana tampak, tampak depan skala 1:50 A02, enter. Layout kedua itu kita tinggal masuk, klik 2 kali masuk di dalam area ini, kemudian kita kendalikan Z enter, O enter, klik lagi sama kayak tadi, cukup itu aja yang kita ulang, enter. Skalanya 1:1 sudah cukup. Ini sudah pas, ini sudah pas, ini sudah pas, karena menyesuaikan posisi yang sama, sudah tersesuaikan oleh posisi yang sama. Kemudian selanjutnya tinggal ubah nama ini, 01 tampak, 02 01 tadi denah ya, 01 denah, 02 tampak. Nah, jadi sudah ada nih 2 lembar, kita sudah berhasil menyiapkan 2 lembar. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam sini, kalau mau ngedit, copy, enter, keluarkan, kembalikan skalanya. Itu dengan catatan kalau kita nggak punya gambar yang yang baru. Jadi kita ambil keluar, kita kembalikan skalanya 1:25, keluar tadi SC 0,25, enter. Baru kita edit pakai edit block in place. Nah, jadi kita bisa ngedit di sini. Mau kita rubah boleh. Oh ya, stretch kita edit, kurangilah 5. Nah, yang tertinggal kalau stretch itu biasanya head sama block yang nggak mau tergeser. Ini kita mainkan. Nah, ini kita posisikan. Ini sudah pas. Oh, ini tenggelam nih. Jadi kita munculkan lagi draw order front. Ini sama, sudah pas. Oke. Nah, kita save. Otomatis yang tadi kita copy itu berubah juga di sini. Jadi ini nggak perlu, kalau ini kalau ini sudah ditempatkan di sini, kita edit yang ini pun ini juga ikut berubah. Jadi paling repot kita menggambar di notasi, cukup di stretch, enter. Sudah selesai. Yang sudah ditaruh di dalam copy itu nggak perlu disentuh apapun, kita cukup copy keluar, baru kita selesaikan diedit, kemudian enter lagi, baru kita otomatis ini akan berubah. Sama juga tampak dan lain-lainnya, itu mempermudah proses revisi gambar kita.